Mas Ade, sebaiknya kini Anda pikirkan kesembuhan saja dulu, termasuk dari pendarahan otak. Jangan sesumbar, akan lebih gila nanti. Karena itu adalah sindroma. Foto viral wajah berdarah dan bugil bersempak itu pelajaran yang sangat berharga. Agama jangan dibawa main-main untuk sesumbar keangkuhan, karena menurut Nabi itu adalah ciri dari orang gila. Taubat adalah obat dari kegilaan. Ucapan Ade Armando di RS Siloam ini dikemukakan oleh Waketum PSI Grace Natali. Menurutnya, Ade tidak takut atas peristiwa yang telah menimpanya. Bahkan ke depan akan menunjukkan sikap yang lebih gila lagi. Sadar atau tidak, yang dilakukan selama ini oleh dirinya adalah gila. Meski khawatir, omongannya itu terlalu berlebihan, sebab berita lainnya justru Ade Armando masih dalam perawatan akibat pukulan pengeroyok. Sekjen PIS, Nong Darul Mahmada, saat ditemui media menyatakan, hasil CT scan tadi malam menunjukkan Bang Ade pendarahan di otak belakangnya. Jadi, itu memanjang. Mungkin pukulannya terlalu keras dan berkali-kali, bertubi-tubi, sebagaimana dilansir CNN Indonesia. Mungkin ia dianggap gila selama ini karena pandangannya kontroversial dan selalu mendapat reaksi publik. Bagaimana tidak, konteks agama yang sensitif pun disentuhnya. Menurutnya stop haji, umroh karena pemborosan. Hadis itu bukan saja yang dikerjakan Nabi. Tidak ada perintah sholat 5 waktu dalam Al-Quran. LGBT tidak dilarang. Ditambah soal kadronisasi dan serangan pada tokoh agama. Narasi kontroversi adalah komunikasi gila ala Ade Armando. Secara fisik, gila atau schizophrenia itu disebabkan oleh gangguan mental. Cirinya adalah halusinasi, yaitu mendengar suara yang tak berbunyi, memandang sesuatu yang tidak terlihat, perubahan mood yang cepat, baik semangat, malas, gembira, dan sedih, sulit berpikir, tak peduli diri, gangguan tidur, alienasi, serta gemar melibatkan dirinya di daerah bahaya. Secara agama, yang dinamakan gila bukan semata aspek fisik, tetapi lebih pada karakter. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi memberi peringatan, orang gila adalah orang yang sombong, memandang rendah orang lain, membusungkan dada, berharap surga sambil bermaksiat. Kejelekannya membuat orang tidak aman, kebaikannya tidak diharapkan. Entah apa maksud Ade Armando yang menyatakan akan semakin gila itu. Jika ini maksud adalah bahwa ia akan lebih dahsyat dalam menyerang aspek nilai baik budaya, politik, atau agama, tentu sangat beresiko. Ia akan dipukuli habis-habisan dan ditelanjangi sebugil-bugilnya oleh rakyat, umat, dan mungkin juga oleh teman-temannya sendiri. Gila itu multidimensi. Ada gila harta, gila seks, gila gelar, gila pujian, gila pangkat, gila kuasa. Orang yang selalu ingin memperpanjang kekuasaan adalah tanda-tanda juga dari kegilaan, apalagi kekuasaan itu digunakan untuk mengeruk kekayaan. Keserakahan seperti ini disebut dengan sindroma Raja Mirdas. Dalam mitologi Yunani, Raja Mirdas yang sudah sangat kuasa terus bermewah dan bermegah-megah demi keluarga dan lingkungan sendiri tanpa memikirkan nasib rakyat. Rakyat membencinya, tapi tak berani karena oligarkinya kejam. Raja rakus itu masih minta kepada dewa untuk diberi kekuatan magis agar segala yang disentuhnya berubah menjadi emas. Lalu, istana dengan sentuhannya berubah menjadi emas. Kursi, tempat tidur, kereta kencananya yang semuanya. Ia bahagia menjadi orang terkuasa dan terkaya. Namun celaka, ketika menyentuh makanan, minuman, dan buah-buahan, itu pun berubah menjadi emas. Lebih celaka lagi, ketika menyentuh istri yang dicintainya, istrinya itu menjadi emas pula. Raja meraung-raung merana. Akhirnya Raja Mirdas menjadi gila, dan rakyat pun bersorak gembira. Nah, Mas Ade, sebaiknya kini Anda pikirkan kesembuhan saja, termasuk dari pendarahan otak. Jangan sesumbar, akan lebih gila nanti, karena itu adalah sindroma. Foto viral wajah berdarah dan bugil bersempak itu pelajaran yang sangat berharga. Agama jangan dibawa main-main untuk sesumbar keangkuhan, karena menurut Nabi
Itu adalah ciri dari orang gila. Taubat adalah obat dari kegilaan. Di lain sisi, Ade Armando disoroti. Ucapan lama Ade Armando maklumi aksi polisi. Banting mahasiswa diungkit lagi. Juru bicara blog politik pelajar BPP, Del Pedro Marhen, turut berkomentar terkait kasus pengeroyokan yang dialami dosen Universitas Indonesia. Ade Armando saat menghadiri aksi unjuk rasa di DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 11 April. Pedro menyinggung komentar Ade Armando menyoal pembantingan yang dilakukan polisi terhadap seorang mahasiswa saat berunjuk rasa di kantor pemerintahan Kabupaten Tangerang pada 13 Oktober 2021 lalu. Dia menilai komentar Ade Armando di channel YouTube Cokro TV seolah membenarkan tindakan kekerasan kepolisian terhadap mahasiswa yang berunjuk rasa. Yang saya tekankan adalah bahwa dalam beberapa waktu dia mendukung atau melegalkan kekerasan. Itu terlihat dia di waktu kasus pembantingan mahasiswa di Tangerang itu dibanting oleh polisi. Dan dia berkomentar di Cokro TV. Kurang lebih dia menganggap bahwa tindakan itu sudah pas, sudah sesuai, ujar Pedro saat dihubungi suara.com Selasa 12 April. Karena pernyataan itu, Pedro menilai Ade Armando orang yang mendukung tindakan kekerasan. Artinya, dalam beberapa kesempatan, dia adalah orang pendukung atau tidak menolak kekerasan, ungkap Pedro. Meski demikian, Pedro menyatakan tidak membenarkan kekerasan yang menimpa dosen sekaligus penggiat media sosial tersebut. Menurutnya, kekerasan tidak dapat dibenarkan untuk merespon perbedaan pandangan atau pendapat. Walaupun dalam hal berbeda pendapat, pandangan politik, dan sempat berseteru, beliau juga memiliki pandangan ideologi yang berbeda. Dan beliau juga sering menjadi kontroversi. Tapi kami mengecam atau tidak sepakat dengan atas peristiwa kekerasan yang dialami beliau, kata Pedro. Mengutip dari video yang diunggah di YouTube Cokro TV pada 16 Oktober 2021, Ade Armando membahas peristiwa pembantingan yang dialami oleh seorang mahasiswa. Berikut potongan pernyataan Ade Armando. Menurut saya, para mahasiswa harus belajar tentang apa yang diizinkan sebagai bentuk kebebasan berekspresi dalam demokrasi. Apa yang mereka lakukan di Tangerang jelas salah. Kalau sejak awal polisi sudah membubarkan mereka, itu adalah hak atau bahkan bagian dari kewajiban polisi untuk menjaga ketertiban. Dan dilarang berdemonstrasikan bukan cuma mahasiswa di Tangerang. Pada 12 Oktober, polisi juga membubarkan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR DKI yang memprotes penyelenggaraan balapan Formula E. Unjuk rasa dibubarkan karena tidak memenuhi aturan menjaga jarak. Jadi, kalau di Tangerang polisi meminta demonstran membubarkan diri, ya wajar. Apalagi, kemudian para mahasiswa berusaha merangsek masuk. Itu adalah kesalahan mereka berikutnya. Kalau saja isu yang mereka perjuangkan memang sangat mendesak, sangat urgent untuk disampaikan kepada bupati, mungkin masih bisa dimengerti. Tapi, ini sama sekali tidak ada persoalan rakyat yang genting, sehingga mereka harus menyerbu. Kesannya, kok memang seperti mau ribut ya? Karena itu, kita harus mengerti kalau polisi merasa harus bertindak tegas dalam hal ini. Bantingan yang dilakukan sang polisi sih bukan sesuatu yang luar biasa. Sang polisi melakukannya dengan tangan kosong, dan dia melakukannya setelah para mahasiswa bertindak agresif terlebih dahulu. Tanpa ingin berlebihan, saya ingin mengatakan setiap demonstran yang bersedia merangsek kumpulan polisi, ya, harus siap menghadapi resiko semacam itu, kata Ade Armando dengan sombongnya.